Saya, Bob Proctor, ingin berbagi dengan Anda bahwa terlampau banyak orang menjalani kehidupan mereka, mengulangi kekeliruan yang sama dan menyebutnya takdir. Coba pikirkan, bagaimana mungkin seseorang berharap hasil yang baru jika mereka terus hidup dengan gagasan yang memicu permasalahan itu? Sungguh ironis, seringkali orang gagal karena kebiasaan, dan lebih buruk lagi mereka tidak menyadarinya. Namun, jika Anda bersedia menyisihkan beberapa menit, saya akan menjelaskan 4 kekeliruan tersembunyi yang menghambat kemakmuran, pertumbuhan, dan keberhasilan sejati Anda. Saya sendiri telah mengalaminya, dan hari ini saya ingin menunjukkan cara untuk berhenti mengulangi hal-hal yang menjauhkan Anda dari kehidupan yang seharusnya Anda jalani. Sadarkah Anda betapa banyak orang yang terus sibuk tetapi tetap berada di tempat yang sama dari tahun ke tahun? Mereka berlari, menghabiskan energi, melakukan banyak hal, tetapi pada akhirnya mereka hanya bertahan hidup, bukan benar-benar hidup. Ini terjadi karena satu alasan sederhana namun menghancurkan. Mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi, mereka tidak memiliki tujuan yang jelas, tidak memiliki arah. Kebanyakan dari mereka hanya ada, bertahan hidup, bekerja untuk membayar tagihan, mengeluh tentang cuaca, pemerintah, krisis, dan terus berputar-putar. Yang paling berbahaya adalah ini menjadi normal. Kurangnya tujuan yang jelas berubah menjadi gaya hidup yang tenang dan nyaman, dan kenyamanan inilah yang membunuh impian. Dulu saya juga pernah berada di posisi itu. Saya tidak memiliki pendidikan tinggi, pengalaman bisnis, atau prospek yang jelas. Jika Anda melihat saya saat itu, Anda mungkin mengira saya adalah kasus yang hilang. Saya bekerja sebagai petugas kebersihan, menghasilkan sangat sedikit, dan memiliki lebih banyak utang daripada penghasilan. Saya berpikir bahwa itulah yang terbaik yang bisa saya capai, karena itulah yang diajarkan kepada saya, itulah yang saya lihat di sekitar saya, karena saya tidak pernah berhenti untuk membayangkan apa yang sebenarnya saya inginkan, sampai seseorang menatap mata saya dan mengajukan pertanyaan sederhana yang membuat saya hancur dari dalam. "Bob, apa yang sebenarnya kamu inginkan?" Pada saat itu, saya menyadari bahwa saya tidak pernah menanyakan pertanyaan itu kepada diri saya sendiri. Saya hidup dalam autopilot, hanya bereaksi terhadap kehidupan, seperti yang dilakukan kebanyakan orang. Pertanyaan itu memprovokasi saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dan itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada saya. Ketika Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan, apapun tampak cukup, dan disitulah Anda mulai menerima kurang dari yang pantas Anda dapatkan. Anda menerima pekerjaan yang tidak Anda sukai, hubungan yang tidak menginspirasi Anda, kehidupan yang tidak menantang Anda, karena kurangnya kejelasan, kurangnya keberanian, kurangnya tujuan. Inilah detail terpentingnya. Tujuan yang nyata bukanlah keinginan yang samar, ingin bahagia, memiliki lebih banyak uang, atau hidup lebih baik bukanlah tujuan, itu hanyalah niat yang terlepas. Tujuan harus jelas, spesifik, terukur, dan yang terpenting cukup besar untuk membuat Anda merasa takut dan bersemangat pada saat yang sama. Jika tujuan Anda tidak menantang Anda, itu tidak layak untuk Anda. Sekarang saya memahami bahwa pikiran tanpa arah seperti kapal tanpa kemudi, ia mungkin bergerak, tetapi ia berada di bawah belas kasihan arus eksternal. Tahukah Anda apa itu arus? Berita negatif, percakapan yang mengalahkan diri sendiri, keyakinan yang membatasi yang diwariskan, masyarakat, teman, orang tua, kolega, semuanya mencoba meyakinkan Anda bahwa ini sudah cukup. Tahukah Anda apa konsekuensinya? Anda terus sibuk tetapi tidak bertumbuh, sibuk tetapi tanpa tujuan, sibuk tetapi tanpa arah, dan waktu terus berlalu. Ketika Anda berkedip, 5, 10, 15 tahun telah berlalu, dan rasa pahit frustrasi mulai muncul. Itu disebut pengabaian diri, dan itu dimulai ketika Anda berhenti bermimpi besar. Sudah berapa kali Anda mengatakan pada diri sendiri, ketika ada kesempatan, saya akan memikirkannya? Sudah berapa kali Anda menunda gagasan itu, perjalanan itu, proyek itu, karena waktunya tidak ideal? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa itu bukan kurangnya kesempatan, tetapi kurangnya tujuan? Lihat, semua orang sukses yang saya kenal memiliki tujuan yang jelas. Mereka tahu persis apa yang mereka inginkan dan tidak malu untuk mengejarnya, bahkan jika itu tampak mustahil. Walt Disney dipecat karena kurangnya kreativitas.
Oprah Winfrey dikecilkan karena tidak cocok untuk TV. Mereka memiliki tujuan dan itu membuat mereka tidak menyerah, bahkan ketika dunia berkata, "Tidak." Sekarang, pikirkan baik-baik, apa tujuan Anda hari ini? Apakah Anda memiliki kejelasan? Bisakah Anda menuliskannya di atas kertas sekarang secara langsung dan spesifik? Atau tujuan Anda hanya meningkatkan kehidupan? Kurangnya tujuan adalah salah satu kekeliruan terbesar yang membuat orang terjebak dalam siklus frustrasi dan kemelaratan. Dan mungkin itu adalah kekeliruan Anda sekarang, bukan karena niat buruk, tetapi karena kurangnya kesadaran. Jadi inilah undangan saya, hentikan apa yang sedang Anda lakukan sekarang, dan tuliskan 3 tujuan, tetapi jangan tujuan kecil, tuliskan tujuan yang membuat jantung Anda berdebar lebih kencang, yang menantang zona nyaman Anda, yang tampak terlalu besar untuk Anda hari ini, karena itulah yang sepadan. Itulah yang akan menarik Anda ke depan. Anda tidak perlu tahu bagaimana Anda akan sampai di sana. Itu datang kemudian. Pertama, Anda perlu menyatakan apa yang sebenarnya Anda inginkan, karena selama Anda tidak melakukan itu, pikiran Anda akan terus terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, akan terus memecahkan masalah yang bahkan tidak perlu ada, akan terus hidup tanpa benar-benar hidup. Mungkin Anda berpikir, tetapi Bob, bagaimana jika saya salah dengan tujuan saya? Bagaimana jika saya berubah pikiran di tengah jalan? Saya akan menjawab Anda, lebih baik menyesuaikan tujuan saat bergerak daripada hanya berdiri menunggu inspirasi yang sempurna. Kekeliruan terbesar adalah tidak mencoba. Kejelasan adalah langkah pertama untuk keluar dari stagnasi. Itu adalah pukulan pertama terhadap paradigma yang membuat Anda terikat. Ketika Anda menyatakan apa yang Anda inginkan, Anda mengaktifkan kekuatan di dalam diri Anda yang sebelumnya tidak aktif. Otak Anda mulai beroperasi pada tingkat yang baru. Anda mulai memperhatikan peluang koneksi gagasan, karena sekarang Anda berada di dalam permainan. Jika Anda ingin berhenti mengulangi kekeliruan yang sama, jika Anda akhirnya ingin mencapai keberhasilan sejati, mulailah dengan menuliskan tujuan Anda, dengan kejujuran, dengan keberanian, dengan kebesaran, karena jika Anda tidak memutuskan apa yang Anda inginkan, dunia akan memutuskan untuk Anda, dan hasilnya selalu sama. Kehidupan yang terlalu kecil bagi seseorang yang dilahirkan untuk menjadi hebat. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa, bahkan setelah memutuskan untuk mengubah hidup Anda akhirnya kembali ke tempat yang sama? Mengapa begitu banyak rencana, begitu banyak janji, begitu banyak permulaan, dan begitu sedikit akhir? Jawabannya terletak pada satu titik yang hanya sedikit orang yang berani menghadapinya, yaitu rasa takut, tetapi bukan sembarang rasa takut yang muncul tepat pada saat Anda memutuskan untuk bertumbuh. Ini disebut penghalang teror, dan saya sangat mengenalnya. Penghalang ini tidak terlihat, tetapi nyata. Itu adalah perasaan yang Anda rasakan ketika Anda akan melakukan sesuatu yang baru, penting, transformatif. Itu bisa berupa pengunduran diri, memulai bisnis, memberikan ceramah, memulai kursus, berinvestasi pada diri sendiri, dan kemudian kegugupan muncul, keraguan. Bagaimana jika itu salah? Saya pikir lebih baik menunggu lebih lama. Kebanyakan orang melihat perasaan ini sebagai sinyal untuk berhenti, dan itu adalah kekeliruan. Rasa takut memang sinyal peringatan, tetapi bukan peringatan bahwa ada sesuatu yang salah. Itu adalah peringatan bahwa Anda meninggalkan identitas lama Anda. Rasa takut hanya muncul ketika Anda mulai memutuskan hubungan dengan apa yang selalu Anda miliki. Selama bertahun-tahun saya menghindari perasaan ini. Saya menghindari segala sesuatu yang membuat saya tidak nyaman, dan dengan demikian saya menghindari pertumbuhan. Saya ingat dengan jelas saat pertama kali saya harus berbicara di depan umum. Saya memiliki pesan untuk disampaikan, konten yang kuat. Tetapi tangan saya berkeringat, suara saya menghilang, saya ingin menyerah, lari, dan saya hampir melakukannya. Tetapi sebuah suara dari dalam berkata kepada saya, "Bob, hadapi sekarang atau Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda dengan berlari." Saat itu tidak mudah, saya gemetar di dalam, tetapi tahukah Anda apa yang terjadi? Saya melewati penghalang itu. Dan di sisi lain tidak ada monster, tidak ada bencana, ada pertumbuhan, ada rasa hormat, ada kekuatan. Kehidupan yang saya inginkan ada di sisi lain dari rasa takut. Tahukah Anda apa perbedaan antara orang yang sukses
dan orang yang hidup terjebak dalam siklus yang sama. Itu bukan bakat, itu bukan keberuntungan, itu adalah keputusan untuk melewati penghalang teror. Karena itu akan muncul selalu di setiap tingkatan baru, di setiap tantangan baru, itu akan muncul dengan wajah baru, lebih canggih, lebih meyakinkan, dan jika Anda tidak memahami apa yang terjadi, Anda akan berpikir bahwa rasa takut adalah peringatan untuk mundur, padahal sebenarnya itu adalah undangan untuk maju. Kenyataannya adalah, tidak ada seorang pun yang bebas dari rasa takut. Tidak saya, tidak Anda, tidak juga nama-nama terbesar dalam sejarah. Yang berubah adalah hubungan setiap orang dengannya. Saya telah bertemu dengan pengusaha yang brilian, kreatif, cerdas yang tidak pernah mengeluarkan gagasan mereka dari kertas. Mengapa? Takut gagal, takut dihakimi, takut keluar dari rata-rata. Saya juga telah bertemu dengan orang-orang sederhana, dengan sedikit pendidikan, tetapi yang memutuskan untuk tetap pergi meskipun takut. Orang-orang yang memulai bisnis kecil, pindah kota, belajar apa yang tidak didukung oleh siapapun, dan orang-orang ini mengubah hidup mereka. Tahukah Anda apa yang ditunjukkan hal ini kepada saya? Keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, tetapi bertindak meskipun ada rasa takut. Itu adalah memutuskan bahwa masa depan Anda lebih berharga daripada zona nyaman Anda. Masalahnya adalah kita diajarkan untuk menghindari rasa takut, untuk melindungi diri kita darinya. Sejak kecil kita mendengar kalimat seperti, berhati-hatilah, jangan mengambil risiko, pergi perlahan, dan ini membentuk pikiran kita untuk menghindari segala sesuatu yang membutuhkan keberanian. Ketika kita tumbuh dewasa, pemrograman ini tetap aktif. Dan kemudian ketika sebuah kesempatan besar muncul, dorongan pertama kita adalah mundur. Bagaimana jika Anda mulai melihat rasa takut dengan cara yang berbeda? Bagaimana jika lain kali Anda merasa takut, Anda berkata pada diri sendiri, ini adalah sinyal bahwa saya berada di jalur yang benar. Karena itulah sebenarnya adanya rasa takut dalam banyak kasus adalah peringatan bahwa Anda akan berkembang, bahwa Anda melampaui identitas yang telah Anda jalani sampai sekarang. Ingin bukti? Setiap kali Anda mengatasi sesuatu yang penting, tepat sebelum Anda berhasil, Anda merasa takut, pikirkan baik-baik. Mungkin pada wawancara kerja pertama Anda, ketika menyatakan cinta Anda kepada seseorang, ketika membuat keputusan penting. Rasa takut datang, tetapi Anda pergi dan itu mengubah segalanya. Kebanyakan orang hidup di penjara yang bahkan tidak mereka lihat. Penjara yang dibangun dengan pemikiran seperti, bagaimana jika itu tidak berhasil? Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika mereka menertawakan saya? Tahukah Anda apa yang hampir tidak ditanyakan oleh siapapun? Bagaimana jika itu berhasil? Bagaimana jika saya terbang? Bagaimana jika keputusan inilah yang akan mengubah kisah saya? Rasa takut perlu menjadi sekutu Anda, bukan musuh Anda. Itu ada di sana untuk menunjukkan kepada Anda bahwa sesuatu yang penting akan terjadi, dan jika Anda mundur, Anda kalah. Tetapi jika Anda melewatinya, Anda tumbuh. Saya mengatakan ini dengan semua kepastian yang diberikan kehidupan kepada saya. Lompatan terbesar yang saya buat terjadi setelah saya memutuskan untuk tetap pergi meskipun takut. Begitulah cara saya memasuki dunia bisnis. Begitulah cara saya mendirikan perusahaan saya. Begitulah cara saya menghadapi kritik, penghakiman, dan tatapan tidak percaya untuk kemudian didengar oleh jutaan orang di seluruh dunia. Jika Anda merasa takut sekarang, itu adalah pertanda baik. Itu berarti Anda dihadapkan pada kemungkinan transformasi yang nyata. Tetapi perubahan ini hanya akan terjadi jika Anda memutuskan untuk melewati penghalang. Tarik napas dalam-dalam, lihat ke dalam, dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang telah saya hindari karena takut? Jawaban yang datang adalah persis kemana Anda harus pergi, karena di sanalah kehidupan yang ingin Anda jalani, dan itu dimulai dengan satu langkah, hanya satu, bahkan gemetar, bahkan dengan keraguan. Karena itulah yang mengubah rasa takut menjadi kekuatan. Pernahkah Anda berhenti untuk memikirkan berapa kali Anda berhenti melakukan sesuatu yang penting hanya karena Anda berpikir bahwa Anda tidak memiliki cukup uang? Berapa kali Anda ingin melakukan perjalanan, memulai kursus, pindah rumah, meningkatkan bisnis Anda, dan hal pertama yang Anda pikirkan adalah, saya tidak bisa, saya tidak punya uang.
Sekarang dengarkan saya dengan cermat. Pemikiran semacam ini diulangi selama bertahun-tahun, bukan hanya pernyataan tentang situasi Anda saat ini. Itu adalah perintah yang Anda berikan kepada pikiran Anda, perintah kelangkaan, dan perintah inilah yang membuat Anda tetap terjebak di tempat yang sama. Kebanyakan orang percaya bahwa uang adalah masalah, dan hidup dengan keyakinan ini seolah-olah itu adalah kebenaran yang tidak dapat diubah. Tetapi uang bukanlah masalah, uang adalah gejala. Masalah sebenarnya terletak pada paradigma yang Anda bawa, pemrograman mental yang tenang yang mendefinisikan seberapa besar Anda percaya layak, seberapa besar Anda percaya dapat menghasilkan, dan terutama bagaimana Anda bereaksi terhadap kekurangan. Saya telah bertemu dengan orang-orang yang berpenghasilan 15 juta rupiah, 30 juta rupiah, bahkan 60 juta rupiah per bulan, dan hidup bangkrut. Tahukah Anda mengapa? Karena mereka terus berpikir seperti orang miskin, terus memilih yang termurah, menunda keputusan penting, merasa bersalah ketika berinvestasi pada diri mereka sendiri. Orang-orang ini bahkan memiliki penghasilan yang lebih tinggi, tetapi pola pikir lama masih ada, aktif, mengendalikan permainan, dan kemudian uang itu pergi, tetapi tidak pernah kembali dengan kuat. Di sisi lain, saya telah melihat orang-orang dengan penghasilan kecil membuat revolusi keuangan yang nyata, orang-orang yang benar-benar mengubah hidup mereka dalam 2-3 tahun. Apa yang berbeda dari mereka? Mereka memutuskan hubungan dengan gagasan bahwa kekurangan itu normal dan mulai berpikir seperti orang makmur, bahkan sebelum mereka menjadi kaya. Ingat, ini bukan omong kosong, ini adalah ilmu saraf. Studi tentang perilaku menunjukkan bahwa keputusan keuangan kita sangat dipengaruhi oleh persepsi emosional kita tentang uang. Ketika Anda tumbuh dewasa mendengarkan kalimat seperti uang tidak tumbuh di pohon, siapapun yang lahir miskin mati miskin, orang kaya itu egois. Ini tercetak dalam tingkat yang mendalam dalam alam bawah sadar Anda, dan bahkan ketika Anda secara rasional mengatakan bahwa Anda ingin mendapatkan lebih banyak, pikiran Anda terus menyabot langkah-langkah Anda. Saya ingat sekali, di awal perjalanan saya ketika saya diundang untuk berpartisipasi dalam seminar tentang pengembangan pribadi, saya penuh dengan keraguan. Nilainya tinggi untuk saya saat itu, dan dorongan pertama saya adalah mengatakan saya tidak mampu membayarnya. Tetapi kemudian sesuatu menghentikan saya. Saya menyadari bahwa pemikiran ini sama dengan yang telah menemani saya sejak dulu. Itu otomatis. Dan pada hari itu saya melakukan hal yang berbeda. Saya mengambil uang yang telah saya tabung untuk memperbaiki mobil yang sering rusak dan berinvestasi pada diri saya sendiri. Tahukah Anda apa yang terjadi setelah seminar itu? Dalam waktu kurang dari 3 bulan, saya telah menghasilkan lebih banyak uang daripada dalam 2 tahun sebelumnya. Mengapa? Karena pikiran saya berubah, dan ketika pikiran Anda berubah, semuanya berubah. Orang tidak memahami kekuatan yang dimiliki uang, dan pada saat yang sama, seberapa besar mereka memberikan kekuatan terlalu besar pada uang, dan itu tampak kontradiktif, saya tahu. Tetapi itulah yang sebenarnya terjadi. Mereka berkata, saya tidak hidup untuk uang, tetapi mereka hidup memutuskan segalanya berdasarkan uang, memilih persahabatan, karier, kota, bahkan hubungan, semuanya berdasarkan rasa takut akan kekurangan. Ini bukan kebebasan, ini adalah penjara. Jika Anda berpikir sekarang, tetapi Bob, saya benar-benar tidak punya uang. Saya mengerti Anda, saya juga pernah berada di posisi itu. Tetapi apa yang saya temukan adalah bahwa kekurangan yang sebenarnya tidak ada di dompet, tetapi ada di kepala. Karena ketika Anda mengubah cara Anda berhubungan dengan uang, ketika Anda berhenti mengulangi kalimat kelangkaan dan mulai membuka diri untuk belajar tentang menghasilkan kekayaan, berbagai sumber pendapatan, investasi, aset, maka kelimpahan mulai masuk. Itu masuk sebagai gagasan pertama, kemudian sebagai kesempatan, kemudian sebagai hasil, tetapi semuanya dimulai dengan satu keputusan. Jangan pernah menerima kekurangan sebagai keadaan permanen lagi. Anda ingin membeli sesuatu? Ajukan pertanyaan ini sebelumnya. Bagaimana saya dapat menghasilkan nilai yang diperlukan? Anda ingin melakukan perjalanan. Mulailah bertindak seolah-olah Anda sedang mempersiapkan itu, meskipun itu membutuhkan waktu. Anda ingin berinvestasi dalam kursus,
dalam mentoring, dalam pelatihan. Berinvestasilah, meskipun itu tampak berisiko. Karena risiko terbesar dari semuanya adalah tetap di tempat Anda berada, harga stagnasi jauh lebih tinggi daripada tagihan apapun yang dapat Anda keluarkan. Anehnya, ketika seseorang ingin membeli ponsel baru, peralatan rumah tangga atau apapun yang material, mereka menemukan cara, membaginya menjadi 12 kali, meminjam, bekerja berjam-jam lebih banyak. Tetapi ketika investasi ada pada dirinya sendiri, dia berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Mengapa? Karena tidak punya, atau karena tidak pernah diajarkan untuk melihat dirinya sebagai prioritas. Saya menjamin Anda, tidak ada apapun yang Anda beli yang sebanding dengan apa yang Anda menjadi ketika Anda memutuskan untuk bertumbuh. Anda ingin tahu apakah Anda terjebak dalam kekeliruan ini sekarang? Sederhana saja, renungkan, dalam keputusan penting terakhir yang Anda buat, apa yang lebih berat, keinginan Anda atau rasa takut Anda tidak memiliki uang? Jika jawabannya adalah rasa takut, maka Anda masih hidup karena kelangkaan. Dan sementara Anda hidup karenanya, Anda akan terus menciptakan lebih banyak darinya. Tetapi itu bisa berubah, dan berubah dengan cepat ketika Anda mulai bertindak seolah-olah Anda sudah berada di jalur kemakmuran. Ketika Anda mengizinkan diri Anda untuk berinvestasi dalam pengetahuan, dalam koneksi, dalam evolusi, uang mulai datang. Itu datang sebagai cerminan dari identitas baru Anda. Karena uang hanyalah cermin, itu mencerminkan apa yang Anda yakini tentang diri Anda sendiri. Saya tidak mengatakan ini dengan teori. Saya mengatakannya karena saya telah mengalaminya. Saya telah mengalami kemiskinan, dan saya telah mengalami kelimpahan. Dan saya mengatakan dengan keyakinan, apa yang berubah bukanlah dunia, tetapi saya, pikiran saya, getaran saya, sikap saya terhadap kehidupan. Anda ingin mengubah realitas keuangan Anda? Berhentilah mengatakan bahwa Anda tidak bisa. Berhentilah membenarkan kekurangan. Berhentilah mengulangi bahwa ini bukan untuk saya. Dan mulailah mengatakan, bagaimana saya mewujudkannya? Pertanyaan sederhana ini bisa menjadi awal dari kehidupan baru Anda, karena kekayaan sejati dimulai dari dalam. Dan jika Anda berubah dari dalam, sisi luar tidak punya pilihan, itu juga berubah. Ketahuilah bahwa Anda tidak terikat karena kurangnya kemampuan, tetapi terikat karena pengulangan pemikiran lama, pengulangan keputusan lama, pengulangan pola yang tidak lagi cocok untuk orang yang Anda dilahirkan untuk menjadi. Sekarang Anda tahu bahwa Anda dapat berubah. Anda tahu bahwa ada jalan, dan yang terpenting Anda tahu bahwa perubahan dimulai dengan keputusan harian yang sederhana. Tetaplah kuat, ambil langkah berikutnya. Video yang ada di layar akan membawa Anda lebih jauh. Anda akan naik satu langkah lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda, dan Anda akan keluar dari sana lebih kuat, lebih sadar, dan lebih siap untuk menjalani kehidupan yang menanti Anda. Terima kasih telah berjalan bersama saya sampai di sini. Saya akan menunggu Anda di video berikutnya. Dengan naik satu anak tangga lagi dalam perkembangan kebijaksanaanmu, kamu akan 1% lebih baik dari dirimu sekarang. Jadi tetaplah di sini untuk video selanjutnya, dan kita akan melakukan perjalanan ini bersama-sama.